Brodis, kumaha daramang? Pada kesempatan kali ini, Mince bakal bahas film Korea yang berjudul Emergency Declaration. Film ini diperankan oleh Ajusi Kasep yaitu Lee Byung Hyun dan disutradarai oleh Han Jae-rim. Film ini berkisah tentang sebuah teror virus misterius yang disebarkan di atas pesawat yang sedang mengudara. Railah, tanpa loba codekah, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria prik yang sedang bertanya, pesawat manakah yang paling banyak penumpangnya? Karena itu merupakan privacy, si penjaga tiket tidak menginfokan hal tersebut. Merasa jengkel, pria itu malah mengatai si Mbak dengan sebutan lonte. 마세요 제발. 컬러 같은 게 씨. Seorang pria bernama Jae-hyuk sedang bersiap untuk pergi ke Hawaii bersama putrinya. Tapi tiba-tiba, Somin hayang ngecewer ke toilet. Sedangkan di toilet yang sepi, si pria prik yang ternyata bernama Jinsuk terlihat sedang melukai ketiaknya. Ia terlihat memasukkan sesuatu ke dalam lukanya. Yang ternyata, hal itu diam-diam dilihat oleh Somin. Jinsuk yang menyadari hal itu mencoba menghampiri Somin. Tapi beruntung, Jaehyuk datang dan langsung membawa Somin. Sedangkan di sisi lain, seorang detektif bernama In-ho mendapat kabar bahwa ada seorang teroris misterius yang mengancam akan menyerang pesawat hari ini. In-ho terlihat sedikit terkejut karena ternyata istrinya sedang pergi menuju Hawaii hari ini. Namun, semua rekannya menganggap hal itu hanya prank orang iseng saja. Si detektif yang khawatir kepada istrinya berusaha mencari informasi mengenai si teroris itu. Sedangkan di sisi lain, Jaehyuk, Jinsuk, dan si istri detektif ternyata menaiki pesawat yang sama, yaitu penerbangan menuju Hawaii dengan total 121 penumpang. Detektif In-ho yang sedang menggeledah kediaman si teroris menjadi sangat terkejut tatkala ia melihat mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh badan si mayat terlihat melepuh. Dan untuk sementara, tim forensik menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh racun. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan banyak sekali CD rekaman yang ketika diputar, itu memperlihatkan Jinsuk yang sedang melakukan uji coba sebuah virus pada sekelompok tikus. Tim forensik menjelaskan bahwa virus tersebut menular, dan masa inkubasi virus tersebut sangatlah cepat. Bahkan, mayat yang tadi mereka temukan pun ternyata positif terinfeksi virus misterius. Di saat yang bersamaan, Jinsuk yang ternyata seorang psikopat teroris terlihat sedang mengeluarkan benda aneh yang sempat ia selundupkan. Yang ternyata, benda itu adalah sebuah virus yang berupa serbuk putih. Jinsuk menyebarkan virus itu di toilet pesawat. Somin yang hendak ngecewer ke toilet berpapasan dengan Jinsuk. Dan saat ia hendak masuk, beruntung ada seorang bapak-bapak yang menyerobot antrian. Dan Jinsuk pun membisikkan sesuatu ke telinga Somin. Si bapak yang asik ngecewer tiba-tiba melihat serbuk putih berhamburan. Hal itu membuat ia langsung komplain pada pramugari. Dengan secepat kilat, si pramugari pun langsung membersihkan toilet tersebut. Sedangkan Jaehyuk sedang melihat rekaman teroris yang akan menyerang pesawat. Dan seketika itu juga, ia tersadar bahwa pria itu ternyata mirip dengan si Jinsuk. Jaehyuk langsung melaporkan hal itu pada petugas pesawat. Ia juga berkata bahwa si Jinsuk mengatakan pada Somin putrinya bahwa semua orang yang berada di pesawat akan rungkat. Namun karena video itu sangat gelap dan kurangnya bukti, para petugas tidak bisa melakukan apapun. Detektif In-ho sedang mencari informasi mengenai Jinsuk. Dan alangkah terkejutnya ia ketika tahu bahwa istrinya berada di pesawat yang sama dengan si teroris. Si pria yang tadi masuk ke toilet mulai mengalami gejala aneh, mulai dari kulit yang mengelepuh sampai matanya yang tiba-tiba mojrot mengeluarkan darah. Si pria yang panik gogorokan mencari dokter. Namun sialnya, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Semua orang merasa aneh atas insiden itu. Jaehyuk yang melihat si Jinsuk tersenyum ala psikopat langsung menyerangnya. Jaehyuk sangat yakin bahwa ialah pelakunya.
Pilot Choi berusaha melerainya. Pilot Choi yang sudah mendapat informasi dari kantor pusat bahwa Jin Suk adalah seorang teroris meminta identitas Jin Suk. Tapi si Jin Suk Edun malah berlari dan membuat kegaduhan. Ia menyemprotkan serbuk virus itu di kerumunan orang-orang. Semua orang berusaha mencegahnya, dan untungnya ia berhasil ditangkap dan langsung diamankan. Para penumpang mulai mengalami batuk-batuk. Pilot Choi memberi informasi pada rekannya bahwa untuk sementara ia akan bersama para penumpang. Karena Pilot Choi menyadari adanya virus misterius yang sudah menyebar. Yang tanpa ia ketahui, ternyata rekannya juga sudah mengalami gejala yang serupa. Sementara itu, pemerintah terus mencari informasi mengenai Jin Suk dan virus misterius. Dan diketahui, Jin Suk adalah mantan karyawan dari perusahaan farmasi bernama Bricom. Namun, karena Jin Suk telah berhenti bekerja, perusahaan tidak mau terlibat dalam masalah ini. Dirasa menemui jalan buntu, Detektif Inho meminta agar mereka melakukan negosiasi dengan Jin Suk. Mengingat masa inkubasi virus tersebut sangatlah cepat. Singkat cerita, akhirnya negosiasi pun dilakukan. Menteri menanyakan apa sebenarnya keinginan Jin Suk. Tapi, namanya juga psikopat, Jin Suk malah berkata bahwa ia hanya ingin melihat semua orang yang berada di pesawat itu rungkad satu persatu. Karena hal itu membuatnya sangat senang. 전부 다 죽었으면 좋겠어요. Pilot Choi yang mendengar hal itu menjadi sangat emosi. Si pilot memaksa agar Jin Suk mau memberikan vaksinnya. Tapi, tanpa diduga, Jin Suk malah olap yang menandakan ia telah terinfeksi virus. Dan tiba-tiba, pesawat pun oleng tak terkendali. Yang ternyata, si kapten telah rungkad terinfeksi virus misterius. Semua orang terpungpang-pangpeng. Kecepatan pesawat terus menurun. Jahyuk yang ternyata mantan pilot senior mencoba menarik rem. Dan beruntung, saat pesawat hampir saja nyungsep ke laut, Jahyuk dan pilot pengganti berhasil mengudara kembali. Semua penumpang menjadi sangat ketakutan. Apalagi sekarang si teroris Jin Suk telah rungkad akibat virus misterius. Sementara Jaehyuk terlihat sedang mengkonsumsi obat penenang. Pemerintah mulai mengalami kebuntuan menangani kasus ini. Apalagi sekarang kunci penting satu-satunya yaitu si Jin Suk telah modiar. Berita adanya pesawat terserang virus mematikan telah menyebar di media. Para penumpang yang baru menyadari adanya virus berada di sekitar mereka menjadi sangat panik. Detektif Inho yang khawatir kepada istrinya mencoba mendatangi perusahaan Bricom. Ia sangat marah karena Bricom tetap bungkam mengenai virus ini. Di sana, Detektif Inho amuk-amukan mencoba menerobos masuk. Satu persatu korban mulai berjatuhan. Akibat virus ini, kru pesawat mulai melakukan isolasi kepada orang-orang yang memiliki gejala kulit melepuh. Somin yang ternyata memiliki penyakit eksim dikira terpapar virus. Ia dipaksa harus ikut isolasi meskipun Jahyuk sudah menjelaskan hal tersebut. Untuk sementara, para penumpang yang sudah terinfeksi diberikan suntikan penurun demam. Dan akhirnya, pesawat pun melakukan pendaratan darurat di Bandara Amerika. Namun, mereka menolak hal tersebut. Pemerintah Amerika tidak ingin ambil resiko. Mereka takut virus itu akan menyebar di negaranya. Dan pesawat KL501 pun terpaksa harus kembali ke Korea. Para penumpang mulai frustasi, mengingat jarak yang mereka tempuh memakan waktu yang cukup lama. Apalagi penyebaran virus ini sangatlah cepat dan mematikan. Di sisi lain, Detektif Inho mendapat telepon dari karyawan Bricom yang memberitahu bahwa ada orang yang bersengkongkol dengan Jin Suk. Tanpa berlama-lama, detektif langsung melakukan pengejaran. Namun sialnya, pria itu melarikan diri. Detektif berusaha mengejar si pria.
Namun sialnya, ia malah mengalami kecelakaan, yang pada akhirnya si pria itu pun berhasil menyerahkan diri. Pria itu mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Jinsu. Pria itu menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, Jinsuk dan dirinya menerima kiriman virus mematikan dari negara timur untuk diteliti. Tapi, 3 rekannya yang lain terinfeksi virus itu. Dan, orang yang bertanggung jawab atas insiden itu adalah si Jinsuk. Kemudian, Jinsuk pun akhirnya dipecat begitu saja oleh Brikom. Akibat terinfeksi virus, 2 rekannya tewas dan hanya satu yang berhasil selamat. Pria itu diminta oleh Jinsuk untuk mengambil sampel virus. Hal itu akan Jinsuk gunakan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi, namanya juga psikopat, si Jinsuk setengah heleng ia malah menggunakannya untuk melakukan aksi teror ala-ala teror kuntilanak. Detektif yang mendengar adanya korban selamat langsung bergegas mendatangi orang itu, meskipun kondisinya sedang puyeng dan tidak stabil. Pilotnya yang sudah terinfeksi merasa kondisinya mulai memburuk. Ia meminta pemerintah untuk segera menyiapkan pendaratan darurat di bandara terdekat. Menteri yang tahu adanya Jaehyuk seorang mantan pilot terkenal meminta agar pilot Choi mempersiapkan Jaehyuk sebagai pilot pengganti untuk berjaga-jaga. Tapi ekspresi pilot Choi terlihat sangat ragu. Kemudian ia meminta pramugari untuk menyampaikan hal itu pada Jaehyuk. Tapi di sini Jaehyuk malah curhat. Ia sebenarnya trauma jika harus menerbangkan pesawat lagi. Karena sebenarnya ia pernah mengalami insiden yang sangat buruk. Yang dimana ketika ia mengudara, pesawatnya mengalami masalah. Sampai akhirnya harus melakukan pendaratan darurat. Karena Jaehyuk melakukan sedikit kesalahan, hal itu membuat pesawatnya terbakar. Yang menyebabkan 2 pramugari tewas. Dan salah satunya adalah istri pilot Choi. Dan itulah alasan mengapa pilot Choi terlihat ragu kepada Jaehyuk. Di sisi lain, detektif Inho sedang bersama korban yang selamat dari virus misterius. Yang ternyata, meskipun ia berhasil selamat, akibat si virus, wanita itu menderita cacat seumur hidup. Wanita itu menjelaskan sedikit tentang Jinsuk. Si Jinsuk adalah pria yang sedikit heleng. Saat sedang stres tegaduh icis, ia sering membunuh dan menyiksa binatang. Kehelengannya semakin parah ketika ia kehilangan ibunya. Ditambah lagi, ia harus dipecat dari pekerjaannya. Setelah mendapat banyak informasi dari korban, kini pemerintah jadi tahu bahwa Brikom memiliki antivirus. Menteri membawa pasukan untuk mendesak para petinggi Brikom agar mau memberikan antivirus itu. Dengan sedikit ancaman, akhirnya CEO Brikom pun mau memberikan antivirus itu secara cuma-cuma. Pilot Choi yang menerima informasi itu langsung memberitahukan pada para penumpang. Hal itu tentu saja membuat penumpang merasa lega karena akhirnya mereka memiliki sedikit harapan. Sementara itu, kondisi pilot Choi semakin memburuk. Ia pun mulai olap darah. 누구죠? Karena takut akan segera modar, terlebih ia mengetahui bahwa Jaehyuk tidak siap untuk mengemudi karena traumanya, pilot Choi akhirnya mengeluarkan emergency declaration, yang artinya keadaan sangat darurat. 비상선언을 선포합니다. Ia memutuskan untuk segera mendarat di Bandara Narita, Tokyo, Jepang. Pemerintah Jepang yang tahu adanya teror virus misterius di pesawat itu langsung menolak pesawat KL-501 untuk mendarat. Dengan tegas, pemerintah Jepang meminta agar pesawat KL-501 segera meninggalkan wilayah mereka. Meskipun pemerintah Korea telah memohon agar pesawat KL-501 diizinkan mendarat. Tapi, Jepang dengan tegas tetap menolak. Dan jika sampai nekat mendarat, pasukan militer Jepang tidak segan-segan akan langsung membombardir pesawat tersebut. Dan benar saja, jet tempur milik militer Jepang mengepung pesawat KL-501. Mereka mengeluarkan tembakan peringatan agar pesawat KL-501 pergi menjauh. Sementara itu, pilotnya yang kondisinya semakin memburuk nekat menuju bandara Tokyo. Pesawat yang tidak stabil pun membuat semua penumpang histeris. Terlebih, tembakan peringatan pun terus dikeluarkan. Saat pesawat hampir mendarat, hampir saja adu banteng pun terjadi.
Pilot Choi yang semakin ripuh akhirnya pingsan. Dan Jahyuk pun terpaksa harus mengemudikan pesawat itu. Kini pesawat KL501 terpaksa harus kembali menuju Incheon, Korea Selatan. Masyarakat yang mengetahui Jepang dan Amerika Serikat menolak pesawat itu mengadakan demo besar-besaran. Masyarakat Korea menolak pesawat KL501 untuk mendarat. Meskipun sudah ada antivirus, masyarakat tetap menolak karena vaksin itu belum dapat dibuktikan keampuhannya. Semua masyarakat takut jika virus itu nantinya akan menyebar ke seluruh Korea. Bukan hanya masyarakat saja, tapi para pejabat pun juga mulai mempertimbangkan pendaratan KL501. Detektif Inho menjadi sangat khawatir kepada istrinya. Ia dengan sengaja menyuntikkan virus mematikan itu kepada tubuhnya. Hal itu dilakukan agar ia bisa mengetahui apakah antivirus itu bekerja atau tidak. Semua itu rela ia lakukan agar sang istri dan yang lainnya bisa diizinkan mendarat. Para pendemo memenuhi bandara Korea. Mereka tetap menolak pesawat KL501. Detektif Inho yang sedang sekarat diberikan antivirus. Namun sepertinya itu tidak bekerja sama sekali. Kondisi detektif semakin ripuh. Para penumpang mulai merasa bahwa pendemo itu benar. Jika mereka mendarat, kemungkinan terbesarnya adalah virus itu akan semakin menyebar dan akan memakan banyak korban jiwa. Dengan berbesar hati, para penumpang memutuskan untuk tidak mendarat. Mereka akan tetap berada di udara hingga bahan bakar pesawat habis, dan akhirnya terjatuh. Jahyuk menginfokan hal itu kepada pemerintah. Jahyuk memberitahu pemerintah bahwa mereka tidak akan mendarat. Para penumpang mulai menghubungi keluarganya sebagai tanda perpisahan sebelum ajal menjemput. 아침에 밥기로 했던데 여행도 가고 싶은데. Dan seketika itu juga sambungan pun terputus. Pesawat KL501 terus berputar-putar di udara menunggu bahan bakar habis. Dan di saat detik-detik terakhir, ternyata antivirus itu bekerja. Kondisi detektif Inho mulai membaik. Pemerintah kembali menghubungi pesawat KL501, namun tidak pernah tersambung. Pemerintah meminta keluarga korban untuk mengirimi kerabatnya pesan bahwa antivirusnya berhasil bekerja. Dan beruntung, sebelum semuanya terlambat, para penumpang berhasil mendapatkan pesan itu. Jahyuk yang sudah mendapat info tersebut langsung menghubungi pemerintah. Dan pesawat KL501 pun akhirnya diizinkan untuk mendarat. Dan para pendemo pun perlahan mulai bubar. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah pesawat itu mulai kehabisan bahan bakar, yang membuat pendaratan ekstrim menjadi sangat menegangkan. Jahyuk dengan sekuat tenaga berusaha mendaratkan pesawat itu dengan selamat. Dan akhirnya, pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan para korban si virus yang sedang menjalani isolasi dan masa pemulihan. Termasuk detektif Inho yang sekarang menjadi cacat seumur hidup karena virus yang ia suntikan terlalu banyak. Dan ia pun mendapat penghargaan karena telah menjadi pahlawan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah gunakan masker dan jangan lupa vaksin booster.